Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi dari kelas 2 ingin memberikan sebuah video tutorial atau pengenalan tools yang ada di dalam aplikasi SPSS Statistik. Oke, langsung saja. Di sini ada menu bar SPSS. Untuk menu yang pertama ialah menu file. Menu file ini adalah menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, ekspor file, import, dan lain-lain. Kemudian ada edit, menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan sunting atau edit data, misalnya undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain. Menu view adalah menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan data. Beberapa diantaranya adalah status bar, tools bar, menu editor, font, value label, mark, custom, dan variable. Kemudian ada menu data. Menu data berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data, seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lain. Dengan submenu antara lain define variable, properties, copy data properties, validasi, hingga wake cases. Dan untuk menu transform, menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel yang telah ada. Kemudian analyze adalah menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisa statistika, mulai dari analisa statistika deskriptif hingga regresi, parametrik, serta non-parametrik. Kemudian menu graph adalah menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Kemudian ada utilities adalah menu bar yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Dan untuk extension ini kegunaannya sama seperti utilities. Kemudian ada menu Windows. Menu Windows adalah menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Misalnya split, mengganti active window, mengatur tampilan awal, reset, dan minimize. Kemudian menu help. Menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Dan untuk toolbar SPSS-nya, open data untuk membuka file yang tersimpan sama dengan perintah file, dan save document untuk menyimpan file yang sedang aktif sama seperti file save. Untuk print, mencetak data yang aktif pada data view sama dengan Ctrl+P. Kemudian recall recently used dialog untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Kemudian ada undo untuk membatalkan perintah sebelumnya. Kemudian redo untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Kemudian ada go to case untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik sama dengan edit. Kemudian go to variable untuk menyorot variabel tertentu yang spesifik sama dengan edit. Kemudian variable untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif sama dengan utilities. Kemudian run descriptive statistic, menjalankan fungsi statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Variabel disorot pada lembar kerja aktif akan diproses untuk analisis statistika deskriptif sama dengan analyze. Kemudian find
berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Shortcut ini merupakan perintah dari find ctrl plus F dan replace ctrl plus H pada menu edit. Kemudian split file untuk memecahkan data set berdasarkan variabel. Hal ini dapat mempermudah analisis khusus terhadap variabel tertentu. Kemudian select case untuk menyorot kasus yang spesifik sama dengan data. Kemudian value labels untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Hal ini berkaitan dengan ordinal dan nominal measurement. Kemudian use variable sets untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah customize toolbar yang berfungsi untuk mengatur posisi toolbar yang diinginkan dan menyesuaikan sesuai dengan keinginan yang Anda mau. Oke. Itu saja yang bisa saya berikan tutorialnya. Jika ada kesalahan dalam videonya, saya mohon maaf. Semoga videonya dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.